Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Ali dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas 11, materinya penyelenggaraan jenazah. Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Sudah siap untuk belajar ya? Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, perlu Bapak sampaikan kompetensi dasarnya. Yang pertama, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Yang ketiga, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Yang keempat, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Nah, saat melihat kematian, semestinya semakin menyadarkan bahwa kita akan menyusulnya. Cepat atau lambat, kematian memang misteri. Namun, setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan menjemputnya. Itulah sebabnya, setiap ada kematian mestinya menjadi pengingat dan sarana muhasabah diri tentang bekal apa yang sudah dipersiapkan dan sejauh mana amal soleh yang sudah dilakukan. Menjelang kematian, setiap manusia mengalami sakaratul maut. Ya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat kondisi kritis seperti ini. Kita sebagai keluarga, kerabat dekat, sanak saudara, ya, perlu kiranya menuntun ya, bacaan tauhid di telinga seorang yang sedang sakaratul maut ataupun yang akan meninggal dunia dengan suara yang jelas dan tegas, ya, yaitu lafal la ilaha illallah. Akan tetapi, jika sudah dalam keadaan sangat kritis, cukup dibimbing dengan lafal Allah saja. Sementara itu, ada beberapa hal atau langkah tindakan yang harus dilakukan saat kematian sudah terjadi. Yang pertama, segera mengatupkan atau memejamkan matanya karena saat ruh dicabut, mata jenazah mengikuti arah. Yang kedua, melenturkan persendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. Yang ketiga, menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Yang keempat, membetulkan letak anggota tubuhnya serta membujurkan ke arah kiblat. Yang kelima, menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. Dan yang keenam, membayarkan hutang-hutangnya yang menjadi tanggungannya. Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Sebagai seorang muslim, kita harus aktif dan melibatkan diri dalam pengurusan jenazah. Kita tidak boleh abai, cuek, atau bahkan masa bodoh. Dalam hal mengurus jenazah, ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu memandikan, kemudian mengkafani, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat adalah menguburkan. Adapun syarat jenazah boleh dimandikan, yang pertama beragama Islam, yang kedua didapati anggota tubuhnya walaupun sebagian, yang ketiga bukan karena mati syahid. Syarat orang yang memandikan jenazah adalah yang pertama muslim berakal dan balik, yang kedua berniat memandikan jenazah, yang ketiga kepribadiannya jujur dan soleh, kemudian yang keempat terpercaya, amanah dan mengetahui hukum memandikan mayat serta dapat menjaga aib jenazah. Yang kelima, jenis kelamin sama. Maksudnya adalah jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Begitu juga jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, terkecuali suami istri atau mahramnya.
Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam memandikan jenazah antara lain tempat mandinya dipersiapkan, air bersih, daun sidir atau bidara, sabun mandinya, sarung tangan, kapas, dan air kapur barus. Nah, tata cara memandikan jenazah ya ada beberapa langkah. Yang pertama, jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar, ya, tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan ataupun mahramnya. Hanya mahram dan yang memandikan yang boleh melihat. Langkah yang kedua, diperintahkan menutupi mayat dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Langkah ketiga, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayat adalah air suci dan disunahkan mencampurnya dengan daun sidir atau bidara atau larutan kapur barus. Yang keempat, bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki, serta rambutnya. Yang kelima, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut, dengan cara menekan bagian bawah perut, dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badannya sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. Yang keenam, menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki, ya, disunahkan 3 kali atau lebih dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. Yang ketujuh, mewudhukan jenazah sebagaimana wudhu dalam sholat setelah semuanya bersih. Dan yang terakhir, sirami dengan air kapur barus atau harum-haruman. Langkah yang kedua dalam menangani jenazah ya adalah mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki walau hanya dengan sehelai kain. Batas minimal mengkafani jenazah adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Adapun batas sempurnanya bagi jenazah laki-laki lebih afdolnya yaitu 3 lapis kain kafan. Untuk jenazah perempuan adalah 5 lapis yang terdiri dari 2 lapis kain kafan ditambah kerudung, baju kurung, dan kain. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki ada beberapa hal. Yang pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi helai. Yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus. Yang kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain yang diletakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang keempat, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti tersebut selembar demi lembar dengan cara yang lembut. Yang kelima, ikatlah tali yang sudah dipersiapkan di bawah kain kafan 3 atau sampai 5. Adapun jenazah perempuan, pengkafanannya terdiri dari 5 lembar kain yang urutannya adalah sebagai berikut. Lembar pertama untuk menutupi seluruh badan, lembar kedua sebagai kerudung kepala, lembar ketiga sebagai baju kurung, lembar keempat menutupi pinggang hingga kaki, dan lembar kelima menutup pinggul dan paha. Adapun tata cara mengkafani jenazah perempuan, yang pertama, susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan diletakkan di atas kain kafan sejajar serta ditaburi dengan wangi-wangian atau kapur barus. Yang kedua, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang ketiga, tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Yang keempat, pakaikan sarung, ya, juga baju kerudung.
juga baju kurungnya. Yang kelima, rapikan rambutnya lalu julurkan ke belakang. Yang keenam, pakaikan kerudung. Yang ketujuh, bungkus dengan lembar kain kafan terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Dan yang terakhir, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Selanjutnya dalam hal mengurus jenazah yang ketiga adalah mensolatkan jenazah. Syarat sholat jenazah yang pertama adalah seperti halnya sholat pada umumnya, yaitu suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Yang kedua, jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah. Sedangkan jenazah perempuan, posisi berdiri imam sejajar dengan perutnya. Yang ketiga, jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang mensolatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib. Adapun tata cara sholat jenazah yang pertama adalah niat. Nah, ada yang membaca niat dalam hati, ada yang melafalkan. Apabila dilafalkan, maka bacaannya adalah sebagai berikut. Dicontohkan ini adalah jenazah laki-laki. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati ada alillahi ta'ala. Kalau perempuan, usolli ala hadhil maitati arba'a takbiratin fardul kifayati ada alillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram atau takbir yang pertama. Setelah takbir yang pertama, membaca suratul Fatihah. Yang selanjutnya, takbir kedua. Ya, setelah takbir kedua, membaca sholawat Nabi sebagaimana bacaan dalam tahiyat akhir sholat pada umumnya. Ya, usahakan dibaca lengkap. Ya. Yang ketiga, setelah takbir ketiga, membaca doa jenazah. Ya. Yang bacaannya adalah sebagai berikut. Bapak contohkan doa untuk yang jenazah laki-laki. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian setelah takbir keempat, membaca doa takbir keempat, ya, Bapak contohkan jenazah laki-laki. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Baik takbir ketiga maupun keempat ini ketika jenazahnya perempuan yang diganti adalah bacaan domirnya, ya. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Yang selanjutnya adalah yang keenam, membaca salam, ya. Ini rukun sholat jenazahnya. Yang terakhir dalam persoalan mengurusi jenazah adalah menguburkan jenazah. Ya. Adapun urutan menguburkan jenazah, yang pertama, jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur. Lakukan secara perlahan. Yang kedua, jenazah dimasukkan ke dalam kubur. Yang ketiga, di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring, di atas lambung kanan, bagian bawah, dan menghadap kiblat. Yang keempat, pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Yang kelima, waktu menurunkan jenazah ke liang lahat hendaknya membaca doa sebagai berikut. Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan ajaran dan tuntunan Rasulullah. Yang keenam, setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan atau kayu atau bambu dari atasnya. Yang ketujuh, setelah itu keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah yang dilanjutkan dengan penimbunan sampai selesai. 8. Hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda
agar tidak dilanggar kehormatannya. Kesembilan, ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi-wangi. Dan yang ke-10, setelah selesai penguburan diakhiri dengan doa dan mohon ampunan kepada Allah. Sebagai bagian dari kepedulian sosial dan ikhtiar mempererat tali persaudaraan, maka semestinya jika ada keluarga, tetangga, saudara, teman kerabat terkena musibah atau meninggal, kita melakukan takziah. Adapun makna takziah adalah menghibur, yaitu mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau dalam waktu 3 hari sesudahnya. Hukum takziah adalah sunnah. Adapun tujuan takziah yang pertama, memberikan bantuan moral maupun material untuk mengurangi kesulitan dan kesedihan bagi ahli keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, menemani, ikut bersimpati dan berempati, dan juga memberi hiburan dan nasihat. Yang ketiga, mendoakan yang meninggal agar diampuni segala khilaf dan salah. Yang keempat, menjadikan sebagai ibroh atau pelajaran bersama, muhasabah diri atau introspeksi diri, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Kematian mengajarkan banyak hal, agar setiap manusia menyadari bahwa cepat atau lambat kematian itu datang. Misalnya, anjuran untuk berziarah kubur. Melalui kegiatan ini, setiap muslim dapat mengunjungi kuburan ahli kuburnya, atau kaum muslim dengan tujuan dapat melihat, membersihkan kuburan, dan mendoakan ahli kubur. Manfaat lain dari ziarah kubur juga didapat dari peziarah, antara lain mengingat diri sendiri bahwa suatu saat dirinya akan dijemput kematian, melembutkan hati agar tidak sombong dan menolak kebenaran, membiasakan meneteskan air mata, karena hidup ini banyak khilaf dan salah, serta setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban segala perilakunya di akhirat kelak. Demikian materi tentang penyelenggaraan jenazah ini, ya. Silakan dipelajari ya anak-anak di rumah. Sekian, sampai ketemu di pertemuan dan pelajaran berikutnya lebih menarik. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.